pagi menjelang siang. Untuk para partisipan yang sudah hadir, perkenalkan saya Pipit Puspitasari. Insya Allah 1 jam ke depan saya sebagai host akan membantu jalannya acara Vikon hari ini, hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Yang terhormat para peserta di pagi jelang sore yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat, senantiasa selalu dirahmat berkati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya bisa berkumpul walau dalam keadaan tidak saling bertatap muka dalam suasana yang masih menggunakan media online tentu saja ya. Di acara Vikon kali ini, insya Allah kita bersama-sama dapat menimba ilmu dari narasumber yang insya Allah luar biasa. Meski dilaksanakan secara online, mudah-mudahan ilmunya tersampaikan khususnya kepada saya, umumnya kepada kita semua. Sebelumnya dalam acara ini pertama-tama ada rangkaian Vikon yang telah diselenggarakan oleh SMA PGRI 1 Subang. Terima kasih karena melalui VTC ini kita dipaksa dan harus bisa sehingga memperoleh ilmu yang kedepannya berguna untuk kita semua. Dalam Vikon kita kali ini, sebelum mulai, sebagai host, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Kenalan profil pemateri, yang paran materi. Ketiga tentu saja ada sesi tanya jawab dan akan menutup. Yang saya berbahagia ini dimulai nanti akan moderator. Kebetulan di sini Anda Luciana, apakah sudah ada di room? Ananda Luciana sebagai moderator, apakah sudah ada Siap, di room? Siap, sudah tadi. Oke, dan pemateri kita Ananda Fajar Handika, apakah sudah di room? Siap, sudah Ibu. Kepada Ananda Luciana sebagai moderator, saya berikan Apakah sudah ada? Sudah ya, sudah di layar Ananda Luciana. Siap, terima kasih host. Nah, tata tertib yang ada pemateri menyampaikan materi ini mohon
Baik, terima kasih kepada Anda Lucy sebagai moderator pada kesempatan ini untuk memberikan kesempatan bersedia untuk memberikan materi ini menuju judul dalam belajar atau secara umum kita bisa sebut dengan teknik dalam belajar gitu. Sebelumnya saya akan mencari dulu sebenarnya. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih Siap, sudah? Sudah. Baik, materi ini adalah judul dalam belajar atau intinya bisa kita sebut dengan teknik dalam belajar itu. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam inti belajar itu, untuk KBBI, aku ada tanggapan yang disediakan oleh pengamat. Sedangkan jika menurut ahli yaitu Ahmad Sugian, beliau itu perubahan instalasinya dalam perkembangan Jerman. Dia berkata dari gelombang ini bahwa orang kembali seseorang ada menjadi lebih baik lagi. Jadi jika ada yang belajar, kita perlu kepada belajar ilmu dalam surat Al-Baqarah namun di dalam 11 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir wa iza qila amanu wallazina amanu wallazina utul ya Allah akan memberi kelapangan. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Saya Allah akan menginginkan orang yang berilmu dan taat dalam hidupnya. Selanjutnya, kenapa belajar itu menerangkan hanya 3 jam, mengapa belajar itu? Yang pertama adalah skill. Nah, skill ini tentunya dapat diraih dengan cara belajar atau dari pengalaman. Dia berkata bahwa kesehatan itu harus dijaga dengan cara belajar. Nah, aku dengan jurnal yang ketika sudah memasuki usia yang sudah tua. Nah, yang ketiga adalah itu dengan cara belajar bisa menjadikan kita sebagai seseorang yang juga adapun waktu terbaik dalam belajar. Yang pertama ada jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, 3 jam ini kita malam. Baik dan malam ini dalam tidur, jika langsung tidur hal ini pada jam 9 setelah belajar itu langsung game atau game pagi sampai bergadang. Pada jam 7 sampai jam 10 pagi. Lalu yang ketiga itu ada yang ketiga itu yang paling bagus ya, jam 3 sampai jam 5 pagi. Nah, ini bagus sekali untuk belajar sendiri begitu jam 3 sampai jam 5 pagi ini. Karena jam 5 pagi itu akan berat ya mata itu, jadi akan sangat nih baiknya untuk beribadah terlebih dahulu, yaitu mengaku barulah kita lakukan kegiatan yang lain seperti belajar. Jangan lupa juga untuk jangan meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Karena sebelum subuh orang lebih baik kan kita teknik yaitu teknik dalam belajar. Nah, yang akan dibahas dia manajemen waktu yang ini dibahas oleh Francisco Cirillo. Teknik ini Francisco termasuk orang yang sudah fokus dalam belajar. Jadi orang yang sulit dalam bagaimana sih teknik Pomodoro ini dilakukan? Teknik Pomodoro itu dilakukan dengan cara mengalokasikan lagi waktu 5 menit untuk istirahat, kita untuk beristirahat. Nah, jika dijumlahkan dalam 5 menit dengan 5 menit maka selesai. Lalu lanjut ke bagian yaitu 25 menit lagi fokus terus dalam belajar. Nah, setelah 25 menit selesai, lanjut lagi 5 menit. Seperti itu terus sampai selanjutnya ada teknik Feynman. Teknik Feynman adalah teknik belajar dengan menyampaikan orang lain. Tentunya cara penyampaian harus dan arti. Jadi teknik Feynman ini dijelaskan setelah kita berkomunikasi dengan presentasi dan sudah ada bahasa Inggris sendiri, mulailah berada di depan ulang terus menerus hingga paham. Nah, jika sudah paham, itu menandakan sudah selesai begini. Dalam belajar salah satunya adalah teknik kemudian sesuai kebutuhan. Itu kesimpulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika teman-teman ingin ada pertanyaan bisa langsung menghubungi ke dalam email saya yaitu Waalaikumsalam materi atas penyampaiannya yang mulia. Pada sesi tanya jawab, yang bertanya dipersilahkan menyebutkan identitas, ajukan secara padat dan Q&A. Saya persilahkan kepada boleh di kolom chat untuk bertanya. Para hadirin juga disampaikan oleh pemateri yang luar biasa. Untuk bertanya terlebih dahulu sebelum para hadirin memulai, itu lebih apa ya? Lebih Pomodoro kalau menurut pemateri kita. Gitu.
Baik, dua-duanya ampuh, cuman bisa kita sesuaikan dengan kedua. Misalkan kita sedang pakai metode yang teknik Pennyman. Kenapa? Karena teknik Pennyman ini dia caranya dengan cara memproses semen jika ingin cut, tapi jika lebih panggil lagi dengan waktunya lebih lama jika tersebut bisa menggunakan teknik Pomodoro. Kenapa? Karena teknik Pomodoro ini dia sifatnya dalam 2 hari sampai 2 jam. Ya. Siap, terima kasih. Mungkin menurut Ya, kalau menurut pemateri masih siap. lebih Selain teknik itu apa? Selain teknik Pennyman, ada sih itu wawancara di teman-teman memberi pertanyaan tentang suatu materi saya jawab bisa yang jika baik. siap. Terima kasih. Oke, dari SMA 3 Subang. Kan saya sukai. Nah, pertanyaan saya sukai. Jadi bagaimana belajar lagi tidak disukai? Misalkan nilai aja ya. Tujuannya itu hanya nilai. Ya kalian bisa menggunakan atau ini bisa menggunakan mana ya berat gitu di hati kalau misalkan ada materi. Caranya adalah 20 kali baca, 10 kalinya baru hafal begitu. Intinya begitu kalau belajar yang apel yang tidak disukai. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Pak atau masih ada yang mau bagaimana? Nah, buat para hadirin yang lainnya juga, silahkan aja chat, nanti disampaikan saya pada materi. Untuk oh ini ada dari tapi oke. Ya, kita semua juga apa-apa harus dipaksain. Jadi bahkan ada kita sholat juga bahkan itu kan. ada saya pernah baca penelitian dari waktu bisa dengan mengumpulkan tentang apa aja misalkan itu tidak mau belajar tentang PKN. Nanti kita 10 menit dulu kita paksakan untuk belajar biasanya kan 10 kita terus itu menurut penelitian yang pernah saya baca. Siap. Sholat sering kayak malah menjadi kebiasaan ya karena memang ya harus juga ya. Nah iya baik. Ayo siap lagi yang mau bertanya nih silahkan mas penyampaian materi. Betul. Untuk materi sendiri nih ini apa? Materi jutsu belajar. Oh, jadi kenapa pada ya tertahannya sih karena jadi belajar ingin sharing aja teman-teman bagaimana sih cara teknik Pennyman. Lebih sering pakai teknik yang Pennyman lebih enak buat belajar sendiri. Tidak saya pemateri untuk mengelola waktu dengan tugas. Baik, ini mengelola waktu dengan tugas agak berat ya. Jadi bagaimana sih mengelola waktu? Jadi ya cuman belajar pernah dapat referensi mengelola waktu ini. Ada itu mana yang ada kan ada tabel di suatu tabelnya. Susah sih kalau secara sini ya di referensinya. Pokoknya kita sudah kita kan kegiatan kita hari aja apa yang urgent atau yang bukan atau yang itu kita kan pasti nyari dan saya kan nyari yang kategorikan dalam kategori pertama. Baru pertama tugas atau kegiatan yang tidak urgent dan juga tidak terlalu penting juga. Siap, terima kasih kepada pemateri. Apakah sudah jelas atau masih ada? Kalau ada pertanyaan, ada suatu hal yang mengganjal dari buat skala prioritas ya, Pak Pemateri. Kayak metode skala prioritas. Yuk sendiri, saya mau bertanya lagi, pelajaran atau materi? Gimana nih? Jadi harus dia tuh pertama terus misalkan materinya tentang apa ya apa itu yang harus kita pertama kali nanti kita harus belajar itu dihubungkan dengan minat yang kita PKS itu terus kan kita dihubungkan materi tentang ini penting juga nih untuk dipelajari kenapa penting dipelajari kan perusahaan yang menerima nasionalis bisa dikaitkan sampai itu atau enggak pokoknya kaitkan saja pertanyaan bagaimana sih pokoknya kritis ini masuk ke dalam Indonesia ini masuk ke dalam kurikulum yang pertanyaan akan memicu sebuah kepo lah ya pasti apapun juga digali di dalam untuk kesimpulannya untuk cara jitu memahami materi ya harus penasaran terlebih dahulu. Ada lagi nih dari Mesa Singkat bisa komputer belajar yang sifatnya sedikit belajar dan menghafal untuk orang yang silakan dia benar-benar bodo amat dia ingin belajar dan menghafal untuk mendapatkan nilai tentunya ini mungkin malas sukanya di bidang apa seperti yang kayak jadi bodo amat berarti mungkin dia tidak minat dengan itu nah kalau dia tidak minat dengan materi itu minatnya di materi apa sih yang dia bodo amat nah dia dalamin itu nah seperti itu mungkin soalnya kalau misalkan bodo amat karena dia juga peduli dirinya yang dia ingin kuasai. Siap. Terima kasih buat kalau misalnya diri sendirinya ada niat menghafal. Intinya kalian terlaksana.
Baik, untuk para hadirin, ada untuk pemateri online. Gimana tuh perasaannya online setelah daring-daring kayak gini, kayak apa? Kurang nerap gitu di saya. Materi yang disampaikan ke guru pun kurang nyampe gitu. Kayak sedikit pusing ya. Kalau materi gimana nih tentang pendapat sekolah? Ini selain dari dan juga banyak distraksi, misalkan di oleh HP atau juga banyak yang stay dengan HP-nya tetapi malah main yang lain. Nah, seperti belajar dari kadang di materi kita misalkan di luar daring, dan juga kita jadi merasa gimana ya, kalau daring kan nggak ada teman, jadi kurang motivasi gitu. Kalau misalkan di rumah lagi ngerjain apa, wah, kita jadi kepikiran nih, dia ngerjain apa ya, nggak ada teman kan untuk belajar. Betul, kalau sih saya pun begitu, apalagi baru masuk juga cerita di masa depan. Iya, ini bakal masa depan. Ya kan pemateri. Ya. Yang namanya setelah daring, wah kan seru kayak gitu. Betul. Nah, di masa yang tiktokan tuh lagi booming-boomingnya. Jadi anak apapun rata-rata gitu yang masih sekolah pada iya sindrom tiktok. Perkampungan saya juga ya, anak tiktok kan saya juga melihatnya kayak lebih menarik ya. udah sindrom tiktok. Juga ada pembelajaran, jadi kita bisa scrolling sambil ada konten tentang belajar. Iya. Di TikTok juga nyarinya apa dulu di TikTokan. Tapi kalau mau cari yang semuanya ada gitu TikTok. Nah, ada yang bertanya, bagaimana cara kita untuk membagi waktu atau bakat belajar dan hanya jangan beristirahat. Banyak istirahat gitu saat seperti itu. Ini juga dialami ya oleh saya, pulang capek pengennya rebahan untuk itu ya, tentunya kita harus bahasanya itu penting, bisa kita cari celahnya nih, ini yang mana dulu yang mana yang penting, kita bisa tunda dulu menantang full begitu, untuk semuanya penting dijalankan, dikerjakan, tentunya dikerjakan, itu bisa selesai semuanya. Intinya mah itu skala siap materi harus didahulukan. Emang perlu hadirin, ada yang mau bertanya lagi? Silakan ketik aja ya di materi. Kenapa tadinya hanya main sama kalau misalnya dua itu? Kenapa nggak semua aja? Soalnya jujur ini baru ganti materi beberapa hari yang lalu, mungkin tapi kalau misalkan saya juga sudah memperkirakan tentunya mempelajari teknik yang lain. Jadi saya hanya dalam menghafal saya. Ya, baik. Yang penting efektif. Nah, ini ada begitu, ada tugas kerjakan, lakukan sebisanya. Iya, Ferry, nanti juga menjadi suatu hal yang gak suka belajar, tapi kalian di fase yang menyenangkan bagi kalian. Itu kan ya pemateri. Sesuatu itu emang harus dipakai. Ini juga bisa dikatakan latihan mental, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, padahal kita sendiri tidak mampu. Mau bertanya tahap itu, siapa? Tanya lagi. Itu dari host, mungkin ada yang mau aja. Sebenarnya setiap hari itu ada di mata pelajarannya itu terus menerus konsisten. Kalau misalkan hari Senin ada 3 mata lain itu tidak seperti misalkan kalau di itu bisa 2 kawan. Nah, kalau online misalkan hanya 3 itu dalam mengebasnya, jadi itu rutinkan. Misalnya istirahat dulu, tidak akan ada tugas yang numpuk. Misalkan guru memberikan video, guru kan voice ulang dan berulang, sebenarnya belajar itu akan lebih efektif. Dan yang penting sebenarnya setelah sampai jam 3.15 kalian itu waktu dan kalian dipaksa sekolah, istirahat tidak akan menjadikan beban. Sebenarnya kita sekolah itu menyiapkan materi kurang lebih dari jam 7 sampai jam 11 sampai jam dari kitanya online nggak belum mandi begitu kan ya, jadi kita baru ke jam 6 kita sudah beres tubuh dulu untuk hadir di kelas online. Lakukan seperti, tapi kalau kan menggunakan putih abu begitu. Ya kan ya, pada banget nih. Meo, tanya nih pemateri, jangan tugas nih. Jangan nggak dijawab.
materi sebelum apa dilakukan saya sebelum saya mengerjakan tugas random ya, banyak sekali misalkan sebelum mengerjakan tugas itu tidak sebelum belajar maupun mengerjakan tugas banyak sekali random ya, dengan akademik istilahnya, atau bisa belajar juga itu suka ikutan kursus begitu ya di online. Jadi kadang belajar jadi sebenarnya banyak kalau misalkan kegiatan yang dilakukan sebelum belajar atau Siap-siap sambil menunggu ada yang beronline apa saja nih. Rumah yang mungkin banyak gitu yang itu kursus yang dari Telkom. Jadi tersebut menyediakan coding bahasa programan Python diajarin terus sampai lanjut. Nah, jika kalian ingin ada sertifikat atau kodekualitas.com atau lainnya, nah, jika kalian ingin belajar di sertifikat.com, tapi di Telkom ini termasuk kursus yang mahal. Harganya itu 4 juta, pengen yang gratisan di sekolah di kalian ke IT ya. ini apa materi ini sangat tertarik ya sama IT webinar ya. Kalau Webinar. ya, flyer tentang undangan webinar ya udah itu ada webinar tentang industri 4.0. Belajar tertarik udah belajar ikutin biasanya seperti itu. Belajar Lagi mungkin ketik aja di kolom video. Tapi juga kalau mau bertanya lagi dari SMA mana tadi SMA 3 Subang ya? SMA 3 Subang ya. Ya, ada bertanya. Kabarnya baik. Alhamdulillah ya baik. Kalau moderator sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Pada hari ini lagi sibuk Ya, apa aja? pemateri biasa organisasi. Mungkin pemateri 30 ya. Waktu Indonesia. Oh, ini dari THP ya, dapat ya. Belum lagi. Jam 12:30 ada lagi belajar jadi moderator. Siap. Pematerinya Teh Lucy ya. Waktu Indonesia kita tutup ya pemateri. Siap. Baik, para hadirin sekalian, ini telah sampai itu 30 waktu. Nah, tidak bijak bila kita masih terus kan tentang jutsu belajar. Kami mengucapkan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan undur diri. Semoga kita dapat warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih. Waalaikumsalam Rahmawati sebagai moderator dan penari. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ada salahnya kita salurkan tentang akhirul kalam dari saya di kon kali ini semuanya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.